Oke, hello guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Kelvin. Dan di video kali ini saya mau mereview laptop dari Acer, yaitu Acer Aspire 7. Yang uniknya saya baru tahu kalau misalnya Aspire 7 ini merupakan laptop gaming dari Acer. Yang awalnya saya ngirain Acer tuh hanya punya Nitro dan Helios untuk laptop gamingnya. Rupa-rupanya si Acer tuh punya si Aspire 7 ini yang langsung berhadapan dengan MSI GF63 karena laptop ini merupakan laptop gaming budget dari Acer. Bagi MSI kalian harus hati-hati dengan laptop yang satu ini. So, untuk harganya sendiri laptop ini tuh berada di harga Rp10.499.000 yang menjadikan laptop ini tuh Rp500.000 lebih mahal dibandingkan si MSI GF63. Tapi apakah dengan harga Rp500.000 laptop ini tuh jauh lebih worth it? Kalian yang nentuin, kalian nonton aja video ini sampai habis. So, bagi teman-teman yang ingin membeli laptop ini atau ada rencana membeli laptop dari brand lain, teman-teman boleh cek di toko IT Garage. Toko IT Garage ini merupakan salah satu toko IT terbesar di Kota Medan. Jadinya bagi teman-teman yang tinggal di Kota Medan, kalian nggak perlu ragu lagi, langsung aja menuju ke tokonya yang berada di Jalan Gaharu nomor 94 dan nomor 95. So, langsung aja kita masuk ke review dari si Acer Aspire 7 ini. Yang pertama kita bahas desainnya dulu. Untuk desainnya sendiri, kalau misalnya kalian perhatiin, ini sama banget dengan Acer Swift 3 Now yang saya baru review minggu lalu. Untuk desainnya ini polos banget, tidak terlihat kalau misalnya laptop ini laptop gaming. Karena untuk cover layarnya ini polos banget. Hanya terdapat logo Acer di bagian atas cover layarnya. Kemudian di sudut kiri kanan atas bagian ujungnya ini, kalau kalian perhatiin, ini terdapat aksen yang diberikan oleh Acer. Saya nggak tahu nih aksen apa, cuman ya seperti itulah ya, kalian nampak nah, seperti itu. Kemudian di bagian pantatnya ini terdapat tulisan Aspire yang ini juga lagi-lagi sama dengan si Swift 3 yang minggu lalu saya review, hanya beda di tulisannya aja. Kemarin tuh Swift, yang sekarang tuh Aspire. Cuman lagi-lagi untuk tulisan Aspire-nya ini, kalau misalnya kalian buka laptopnya, tulisan Aspire-nya ini otomatis ke bawah yang menjadikan tulisan Aspire-nya ini tidak terlihat oleh orang lain. Kemudian di bagian bawah laptopnya ini, kalau misalnya kalian perhatiin, ini hanya terdapat lubang intake yang sangat besar dan 2 buah lubang speaker di bagian bawah. Untuk lubang intake-nya sendiri ini, kalau misalnya kalian perhatiin, ini lubangnya besar-besar banget ya. Ini sampai kalian bisa lihat loh, bagian dalamnya ini terdapat 2 buah fan dan heatsink yang besar ya, ini dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Yang pastinya untuk lubang intake-nya ini sangat besar. Ini kalau misalnya kalian perhatiin ya, lagi-lagi ini terlihat dengan jelas. Kemudian untuk di bagian dalamnya ini juga sama, polos, tidak terlihat ada lekuan. Hanya terdapat garis di bagian atas dan bawah keyboard ini yang membuat laptop ini tuh sedikit lebih manis. Kemudian di bagian atas keyboardnya ini terdapat lubang exhaust yang lagi-lagi ini bentuknya sama banget dengan si Acer Swift 3 kemarin. Untuk di bagian bezel layarnya ini hanya terdapat logo Acer di bagian bezel bawahnya. Selebihnya ini polos, tidak ada terlihat kalau misalnya laptop ini tuh laptop gaming. Kemudian untuk materialnya sendiri, laptop ini itu menggunakan kombinasi bahan plastik dan aluminium. Untuk bahan aluminiumnya itu Acer menggunakannya di bagian cover layarnya, tetapi untuk sasis dan untuk di bagian top case-nya ini menggunakan bahan plastik. Tetapi untuk build quality-nya ini sudah cukup bagus ya, karena kalau misalnya saya tekan-tekan di bagian top case-nya, ini tidak ada pergerakan yang signifikan. Kemudian untuk hinge-nya sendiri, ini layarnya itu dapat dibuka memakai satu tangan. Kemudian untuk fleksibilitas layarnya sendiri, ini sangat kokoh lagi-lagi karena untuk cover dari layarnya ini menggunakan bahan aluminium. Kemudian untuk di bagian keyboardnya sendiri, kalau misalnya kalian perhatiin, laptop ini tuh menggunakan ukuran full size dan dilengkapi dengan numpad. Cuman sayangnya untuk numpadnya ini tidak menggunakan layout yang pada umumnya. Ini kalau misalnya kalian perhatiin di tombol tambah kurang kali baginya ini tidak di tempat yang seharusnya, yang menjadikan penggunaan numpad di laptop ini tuh membutuhkan sedikit penyesuaian. Kemudian untuk keyboardnya ini sudah dilengkapi dengan backlit warna putih dengan 2 tingkat kecerahan.
Untuk trackpadnya sendiri ini ukurannya standar untuk laptop 15 inch, tidak ada masalah, dan di trackpadnya ini dilengkapi dengan sensor sidik jari. Kemudian untuk sensasi penggunaannya di bagian keyboardnya, untuk mengetik di keyboardnya ini sangat nyaman, tidak ada masalah. Cuman mungkin lagi-lagi untuk di bagian numpadnya ini membutuhkan sedikit penyesuaian. Tapi untuk keyboardnya ini tidak ada masalah sama sekali. Untuk di bagian trackpadnya ini untuk klik kiri dan klik kanannya juga sangat tactile. Untuk multigesturnya ini nggak usah diragukan lagi, ini pasti berjalan dengan baik. Dan ya, dilengkapi dengan sensor sidik jari. Kemudian untuk dimensi dari si Aspire 7 ini, untuk panjangnya ini berada di 36,2 cm, lebarnya di 23,7 cm, dan untuk tebalnya ini berada di 1,9 cm. Untuk beratnya sendiri, laptop ini itu berada di 2,1 kg. Untuk kelengkapan portnya sendiri, di sebelah kiri ini terdapat satu DC input, satu RJ45, satu HDMI 2.1, 2 USB Type-A 3.2 dan 1 USB Type-C yang sudah support Thunderbolt 4. Untuk di sebelah kanannya ini terdapat 1 USB Type-A 3.2 dan 1 audio combo jack. Untuk sektor layarnya sendiri ini menggunakan ukuran 15,6 inci, beresolusi Full HD dengan IPS panel, dan untuk refresh rate-nya ini berada di 144 Hz. Kemudian untuk color gamutnya sendiri ini belum 100% sRGB. Untuk webcamnya sendiri ini menggunakan resolusi 720p 30 fps. Jadi itu saja untuk desain dan eksterior dari si Acer Aspire 7. Sekarang kita masuk ke spesifikasi dari laptop ini. Untuk prosesornya sendiri ini menggunakan Intel Core i5 12450H dengan 4 performance core, 4 efficiency core, dan 12 thread. Untuk turbo boost-nya ini bisa sampai 4,4 GHz dengan TDP-nya itu berada di 45 Watt. Untuk grafikannya sendiri ini menggunakan Nvidia GeForce GTX 1650 dengan VRAM-nya ini sebesar 4 GB, GDDR6 dengan TDP-nya ini berada di 50 Watt. Untuk RAM-nya sendiri ini sebesar 8 GB, DDR4, dan untuk speed-nya ini berada di 3200 MHz yang berjalan di single channel. Untuk kapasitas penyimpanannya ini sebesar 512 GB menggunakan SSD NVMe PCIe Gen 4. Dan di laptop ini kalian masih mendapatkan satu slot kosong untuk kalian upgrade kapasitas RAM dan satu slot kosong M.2 untuk kalian upgrade kapasitas penyimpanan. Saran saya kalian cepat-cepat untuk upgrade RAM di laptop ini agar untuk RAM-nya ini dapat berjalan di dual channel. Kemudian untuk sektor coolingnya sendiri, laptop ini itu menggunakan 2 heat pipe dan 2 fan. Kemudian untuk speakernya sendiri ini ada 2 di bagian bawah kiri dan kanan. Dan ini untuk contoh suara speakernya yang saya bandingkan dengan MacBook Pro 16 inci, dan untuk volumenya ini sama-sama berada di 75%. Untuk konektivitasnya sendiri, laptop ini tuh sudah menggunakan Wi-Fi 6 MT7921 dan Bluetooth versi 5.2. Untuk kapasitas baterainya sendiri ini sebesar 50 Wh, dan untuk chargernya ini sebesar 135 Watt. Dan itu saja untuk spesifikasi dari si Acer Aspire 7. Sekarang kita coba tes performa dari laptop ini. Untuk kecepatan SSD-nya, ini untuk kecepatan bacanya berada di 5506, dan untuk kecepatan tulisnya berada di 4027. Kemudian di sini saya coba render gambar BMW menggunakan Blender. Untuk render menggunakan CPU ini selesai dalam waktu 3 menit 45 detik, dan untuk render menggunakan GPU ini selesai dalam waktu 1 menit 7 detik. Lanjut di tes berikutnya, ini saya memakai Cinebench R15. Di sini saya looping selama 10 kali. Untuk rata-rata skornya ini berada di 1653. Di Cinebench R20 di sini juga sama, saya coba looping selama 10 kali. Untuk rata-rata skornya ini berada di 4067. Di Cinebench R23 untuk single core ini mendapatkan 1646, dan untuk multi core ini mendapatkan 10473. Di Forma ini mendapatkan 3721 dengan rata-rata 62 fps. Kemudian di sini masuk ke tes 3D Mark. Untuk CPU profile ini mendapatkan 5509, di Firestrike mendapatkan 9457, dan di Time Spy ini mendapatkan 3829.
Kemudian di sini saya coba stress test si Aspire 7 ini menggunakan TimeSpy. Laptop ini tuh lolos dengan skor 99,7%. Kemudian masuk di tes berikutnya, ini saya menggunakan ProIon untuk ketahanan baterainya sendiri. Di sini saya coba looping video dengan brightness-nya ini berada di 50% dan untuk volumenya ini berada di 75%. Untuk ketahanan baterainya ini bertahan selama 7 jam 22 menit. Untuk performa Office-nya ini berada di 6360 dan untuk performa video editingnya ini berada di 3937. Jadi itu saja untuk tes performa dari si Acer Aspire 7. Sekarang kita coba tes performa gaming dari si laptop ini dengan menggunakan settingan high dan untuk RAM-nya ini masih menggunakan single channel. Di game pertama ini ada game Dota 2, untuk rata-rata FPS-nya ini berada di 108, terendahnya berada di 76 dan tertingginya berada di 181. Secara overall gameplay di Dota 2 ini tidak ada masalah, semuanya berjalan dengan lancar. Di game kedua ini ada game Cyberpunk, untuk rata-rata FPS ini berada di 40, terendahnya berada di 17 dan untuk tertingginya berada di 55. Secara overall gameplay Cyberpunk ini tidak ada terjadi masalah, cuman memang sesekali terjadi drop frame rate apabila terjadi efek yang luar biasa. Di game berikutnya ini ada game God of War, untuk rata-rata FPS ini berada di 57, terendahnya di 40 dan tertingginya berada di 78. Di game God of War ini juga sama, secara overall gameplay ini berjalan dengan lancar, cuman lagi-lagi apabila terjadi efek yang lumayan drastis, ini terjadi drop FPS yang cukup lumayan. Cuman tidak separah di game Cyberpunk tadi. Dan di game terakhir ini ada game The Witcher 3, untuk rata-rata FPS yang berada di 58, terendahnya di 47 dan tertingginya berada di 61. Secara overall gameplay di The Witcher 3 ini tidak ada masalah, untuk gameplaynya ini berjalan dengan lancar. Jadi itu saja untuk tes main game dari si Acer Aspire 7. Secara overall gameplay ini tidak ada terjadi drop FPS yang signifikan, semuanya itu berjalan dengan lancar. Dan saya yakin apabila kalian menambah kapasitas RAM-nya menjadi dual channel, untuk performa gamingnya ini pasti jauh lebih baik. Jadi sekarang kita masuk aja ke kesimpulan saya tentang laptop ini. Sisi positifnya dulu. Yang pertama, di laptop ini kalian sudah mendapatkan USB Type-C yang sudah support Thunderbolt 4. Kalian bayangin, di harga laptop 10.500.000 kalian sudah mendapatkan koneksi Thunderbolt 4. Dan ini laptop gaming yang pastinya kalian bisa mencolok eGPU di laptop ini, yang menjadikan laptop ini tuh super duper kenceng apabila kalian memainkan game memakai eGPU. Dan gak sampai di sana aja, untuk HDMI-nya ini juga sudah support 4K 120Hz sampai 8K 60Hz, karena untuk HDMI-nya sendiri ini sudah versi 2.1. Kemudian sisi positif yang kedua, ini terdapat fingerprint reader di trackpad-nya, yang menjadikan laptop ini untuk keamanannya kalian nggak perlu ragu lagi. Untuk login di laptop ini sudah dipastikan jauh lebih kenceng dibandingkan kalian memakai PIN ataupun password. Dan yang pastinya juga lebih aman ya, karena kalian memakai sensor sidik jari. Kemudian di sisi positif berikutnya, ini ada di trackpad-nya. Kalau misalnya kalian perhatiin, di laptop ini sudah menggunakan ukuran full size dan dilengkapi dengan numpad, yang menjadikan MSI GF63 kalah telak, karena untuk keyboard di MSI itu tidak mendapatkan numpad. Cuman memang numpad di laptop ini tuh layoutnya itu sayang sekali tidak menggunakan layout yang seharusnya. Tetapi gak apa-apa, setidaknya di laptop ini itu mendapatkan numpad sehingga kalian kalau misalnya yang perlu ketik-ketik angka pastinya jauh lebih cepat di laptop ini. Cuman untuk tambah kurang kali baginya ini memang membutuhkan sedikit penyesuaian. Kemudian di sisi positif yang terakhir, di laptop ini tuh masih mendapatkan slot kosong untuk kalian upgrade kapasitas RAM dan kapasitas penyimpanan. Jadinya untuk upgrade di laptop ini nggak ada masalah ya, karena masih ada slot upgrade. Kemudian untuk coolingnya ya, ini sebenarnya terakhir, cuman saya suka dengan cooling dari laptop ini. Untuk cooling dari laptop ini itu sangat luar biasa, karena untuk hawa panasnya sendiri ini terbuang semua dengan lancar. Ya wajar aja, karena untuk intake-nya sendiri kalau misalnya kalian perhatiin ini sangat luas banget ya, sangat besar, sangat terlihat jelas. Ya pastinya untuk cooling ini tidak ada masalah. Kemudian sekarang kita masuk ke kekurangan dari si Acer Aspire 7 ini.
Yang pertama, ini ada di kelengkapan portnya. Sayang sekali laptop ini itu tidak terdapat slot SD card reader ataupun micro SD reader. Ya, untungnya saingannya si MSI juga tidak punya slot SD card reader. Ya nggak apa-apa, bagi teman-teman yang mau mencolok SD card reader, kalian tinggal membeli dongle atau USB hub untuk laptop ini. Yang penting di laptop ini tuh sudah mendapatkan Thunderbolt 4. Kemudian kekurangan yang terakhir yaitu ada di numpadnya. Cuman sebenarnya nggak kekurangan ya. Cuman kayaknya nggak afdol gitu kalau misalnya numpadnya ini tidak menggunakan layout yang seharusnya. Ya udahlah. Saya anggap itu kekurangan karena walaupun ada numpad, agak bingung gitu loh. Tombol tambah kurang kali baginya itu di tempat yang tidak seharusnya itu agak aneh rasanya. Jadi mungkin itu saja untuk review dari si Acer Aspire 7. Sebelum kita tutup videonya, saya mau nanya, menurut kalian apakah worth it untuk membeli laptop ini? Kalau menurut saya cukup worth it banget ya. Bukan cukup sih, sangat worth it banget. Di harga yang lebih mahal 500.000, tapi fasilitas dan fitur yang kalian dapat dari laptop ini itu jauh lebih baik dibandingkan si MSI. Di sini kalian mendapatkan fingerprint reader yang sudah dipastikan telak banget, di MSI itu nggak ada. Dan mendapatkan Thunderbolt 4 yang lagi-lagi ini nggak bisa kalian upgrade gitu loh di laptop yang nggak punya Thunderbolt 4. Cuma di laptop ini ada. Untuk performa, nggak usah tanya lagi. Sudah dipastikan laptop ini tuh jauh lebih baik. So, menurut kalian apakah lebih worth it si Aspire 7 ini atau si MSI GF63? Coba kalian tulis di kolom komentar kira-kira kalian tim MSI GF63 atau tim si Acer Aspire 7. So, itu saja untuk review laptop kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan share video ini. Dan bagi yang suka dengan channel ini, boleh dibantu subscribe channel yang kecil ini. Dan dibantu nyalain tombol loncengnya supaya kalian tahu ada video terbaru dari saya. So, terima kasih sekali lagi bagi teman-teman yang sudah nonton. Yang ada request laptop apa yang mau direview, kalian gak usah sungkan. Langsung aja tulis di kolom komentar. So, terima kasih lagi bagi yang udah nonton dan sampai jumpa lagi di video review laptop berikutnya. Bye-bye.